Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Saya harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini? Sudah siapkah belajar kita? Tentunya Ustaz harapkan semua sudah siap untuk belajar pada kesempatan kali ini. Pembelajaran kita masih pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan juga tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 2. Mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. 3. Mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. 4. Mampu melaporkan cara pelestarian hewan di lingkungan setempat. 5. Mampu menyebut kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya. 6. Mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Tentu saja, kita tidak menginginkan jika hutan di bumi ini habis. Karena itu, bisa membuat hewan dan juga tumbuhan di dalamnya akan punah. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga agar tumbuhan dan hewan tetap terjaga kelestariannya. Mari kita baca teks berikut. Ayo, lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Anak-anak semua, dari teks tadi, tentu kita dapat informasi bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan dan juga hewan dengan tepat. Ternyata bukan hanya hewan dan tumbuhan yang ada di darat saja yang perlu dijaga kelestariannya. Hewan dan tumbuhan di laut pun juga harus dijaga kelestariannya, termasuk kawasan laut yang ada di kawasan Asia Tenggara. Karena kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Anak-anak semua, berbicara mengenai negara-negara ASEAN, berikut kita bahas sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Merupakan negara yang beribu kota dengan Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya adalah seorang Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Bahasa resminya adalah Melayu dan Inggris. Kemudian mata uangnya adalah Brunei Darussalam dolar. Kemudian lagu nasional mereka adalah Allah Perharakan Sultan, dan juga hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1944 dari penjajah Inggris. Kemudian ada negara Kamboja. Kepala negara Kamboja adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasa nasional mereka adalah Khmer. Mata uangnya adalah rial. Kemudian hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953
dari penjajahan Perancis. Lagu nasionalnya adalah No Courage atau Royal Kingdom. Selanjutnya, negara kita tercinta yaitu Indonesia. Kita semua tentu sudah tahu, kepala negara kita adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara kita adalah Jakarta. Kemudian, yang menjadi bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Mata uang negara kita adalah rupiah. Kemudian, hari kemerdekaannya yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Dan ingat ya, sekarang sudah bulan Agustus, berarti kita sudah memasuki di bulan kemerdekaan. Kemudian lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Kemudian ada negara Laos. Laos, kepala negaranya adalah Presiden Bonhang Vorachit. Kemudian, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Tongloun Sisoulit. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Bahasa nasional mereka adalah Laos. Kemudian, mata uang negara Laos ini adalah Kip. Kemudian, hari kemerdekaannya adalah 19 Juli 1949 dari penjajah Perancis. Lagu nasional mereka adalah Peng Sat Lao atau dalam bahasa Inggrisnya Hymn of the Lao People. Wah, uniknya nama negaranya seperti negara berikut ini adalah negara Malaysia. Kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahan mereka adalah Datuk Sri Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota, nah Malaysia ini untuk khusus ibu kota pemerintahnya adalah di kota Putrajaya. Sedangkan untuk kota pusat bisnis dan ekonomi adalah berada di Kuala Lumpur. Kemudian bahasanya yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Tentu kebanyakan mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional mereka. Tentu jika kita berada di Malaysia, pasti kita bisa mengikuti bahasa mereka. Kemudian mata uangnya adalah ringgit. Hari kemerdekaan negara Malaysia adalah 31 Agustus 1957 dari jajahan Inggris. Lagu nasional mereka adalah Negaraku. Kemudian, negara Myanmar. Kepala negara Myanmar adalah Presiden Tin Khiau. Ibu kota mereka adalah Naypyidaw. Sebelumnya adalah ibu kota negara mereka adalah Yangon. Kemudian bahasa nasional mereka adalah bahasa Myanmar. Mata uang mereka adalah Kyat. Hari kemerdekaan mereka adalah 4 Januari 1948, sama juga dari Malaysia yaitu lepas dari jajahan Inggris. Kemudian lagu nasional mereka adalah Kaba Mackay atau Till the End of the World Myanmar. Kemudian ada negara Filipina. Filipina, ibu kota negaranya adalah Manila. Kepala negara mereka adalah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Bahasa nasional mereka adalah bahasa Tagalog. Walaupun menggunakan bahasa nasional Tagalog, tetapi juga mereka, masyarakatnya ada yang menggunakan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Spanyol. Mata uang mereka adalah peso. Kemudian hari kemerdekaannya adalah 12 Juni 1898 dari Spanyol. Wah, sudah lama sekali mereka merdeka ya. Kemudian lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang atau Kosenland. Kemudian ada negara Singapura. Kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya tentu adalah Singapura. Bahasa yang mereka gunakan adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Tetapi lebih dominan mereka menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, mata uang mereka adalah dolar Singapura. Hari kemerdekaan mereka adalah 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Berarti, Singapura ini melepaskan diri dari negara Malaysia. Kemudian lagu nasional mereka adalah Majulah Singapura. Kemudian, selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara yang ada di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Kepala negara mereka adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasa nasional mereka adalah bahasa Thai ataupun juga bahasa Thailand. Mata uang mereka adalah baht. Kemudian, hari kemerdekaan tentu sudah kita ketahui bahwasanya mereka tidak pernah dijajah. Jadi tidak ada hari kemerdekaan di negara tersebut. Kemudian lagu nasional adalah Pleng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Kemudian ada negara Vietnam. Kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasional mereka adalah bahasa Vietnam. Untuk mata uang, mereka kesehariannya menggunakan mata uang dong.
Kemudian hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasional mereka, Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Anak-anak semuanya, menarik bukan? Negara-negara yang sudah kita bahas tadi, dari 10 negara ASEAN tadi, ya tentu sangat menarik. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah, pertama, kalian semua mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Kedua, mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila. Ketiga, mampu merencanakan pewarnaan dan desain motif patung. Dan yang keempat adalah mampu mewarnai dan membuat motif patung itu sendiri. Sekarang, mari kita baca teks berikut ini. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang, Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini, Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Anak-anak semua, tentu apa yang dilakukan oleh Lina merupakan sikap yang mencerminkan sikap sesuai dengan Pancasila. Karena Lina menyayangi dan merawat binatang, kita juga harus merawat dan menyayangi binatang seperti apa yang dilakukan oleh Lina. Tentu, kita menyayangi binatang agar binatang itu tetap terjaga kelestariannya. Ingat ya, kita harus selalu menyayangi binatang dan tumbuhan. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran tiga ini adalah, yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Kemudian, mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan detail. Kemudian, yang ketiga, mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Dan yang keempat adalah mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Anak-anak Ustadz, di awal kita sudah membahas tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Tentu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Untuk berkembangbiakan tumbuhan sendiri, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan cara generatif. Tentu kalian sudah tahu, kita sudah mempelajari dari awal bahwasanya generatif adalah dengan cara perkawinan, yaitu kita dengan menanam bijinya. Kemudian yang selanjutnya ada dengan cara vegetatif. Dengan vegetatif, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dengan mencangkok. Kemudian, yang selanjutnya adalah dengan cara stek batang, yaitu dengan cara memotong bagian batang tumbuhan untuk ditanam dan akan memunculkan tumbuhan yang baru. Kemudian, yang selanjutnya adalah menyambung. Menyambung adalah mengenten. Kemudian ada juga okulasi ataupun menempel tunas pada batang yang lain. Kemudian, selanjutnya ada akar tinggal, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, dan juga dengan spora. Juga dengan ada geragih dan juga dengan tunas adventif seperti pada tumbuhan cocor bebek. Dari berbagai cara perkembangbiakan tumbuhan tadi, tentu kita bisa membuat sebuah gambar. Gambar berupa poster untuk mengingatkan kita tentang perlunya melestarikan hewan dan tumbuhan. Kalian sudah tahu kan, apa itu poster? Ya, poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat-tempat yang strategis, yang sering dikunjungi banyak orang. Seru kan jika kita bisa mengajak dalam hal kebaikan, apalagi demi menjaga kelestarian alam ini. Kita bisa mengajak kebaikan tersebut dalam bentuk poster.
Sekarang, kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang keempat ini adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Kedua, mampu menilai kesimpulan teman kalian. Tiga, mampu menerapkan Pancasila, terutama yang berkaitan dengan peduli tumbuhan dan hewan. Kemudian, kalian semua mampu membuat komik tentang peduli tumbuhan dan juga hewan. Anak-anak Ustadz, coba kita lihat di lingkungan sekitar kita. Pasti ada banyak tumbuhan dan juga hewan. Tahukah kalian bahwa menyayangi mereka adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam beserta isinya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan gemar membaca tentang alam. Dengan membaca tentang alam, tentu kita akan selalu menyayangi alam. Kita bisa saja membaca komik. Tahukah kalian apa itu komik? Ya, benar sekali. Komik adalah cerita bergambar. Suka kan kalian membaca komik? Nah, sekarang kita simak informasi berikut ini. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Dari teks di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagaimana? Kalian juga sudah kan menyimpulkan bacaan tadi? Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kelima adalah kalian semua nantinya mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari negara ASEAN dengan benar. Kemudian, mampu menulis laporan tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Selanjutnya, mampu menemukan pewarnaan patung yang tepat dan mampu mendesain patung dengan lebih terampil lagi. Anak-anak semuanya, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bermaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Ternyata, di daerah kita terdapat bunga langka yang sudah terkenal. Kita sebagai generasi muda harus senantiasa menjaga kelestariannya, agar bunga Rafflesia ini bisa dilihat oleh generasi selanjutnya. Tentu, bukan hanya bunga Rafflesia saja, flora dan fauna lainnya juga harus tetap dijaga kelestariannya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keenam. Tujuan pembelajaran keenam kita adalah pertama, mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Dua, mampu menilai kesimpulan teman. Tiga, mampu menentukan contoh pelaksanaan sila Pancasila yang berkaitan dengan kepedulian terhadap tumbuhan dan hewan. Dan yang keempat adalah mampu membuat komik terkait tentang kepedulian kita terhadap tumbuhan dan hewan. Sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara.
Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Bagaimana? Sudah dapat informasi dari teks tersebut? Ya, dari teks dapat disimpulkan bahwasanya daun pandan adalah tumbuhan semak. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Masyarakat memanfaatkan daun pandan ini sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Bagaimana anak-anak? Kalian juga sudah menemukan apa kesimpulan dari teks tadi? Daun pandan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai manfaat. Kita juga bisa memanfaatkan daun pandan ini dengan cara memanfaatkan daun pandan ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai memanfaatkan secara berlebihan. Dengan cara ini, kita sudah bisa menerapkan pengamalan dari sila Pancasila. Tahu kan? Coba, pengamalan sila keberapakah itu? Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam belajar kali ini. Sedikit yang kita bahas semoga bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan pembelajaran di tema yang kedua. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.